Al-Fatih, pencetak generasi penghafal Al-Quran. Bismillah. Baiklah nak, sekarang kita masuk pada pelajaran arti persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, persatuan dan kesatuan itu kata dasarnya adalah satu ya. Satu. Jadi di sini Ustazah akan menjelaskan mengenai persatuan. Apa itu persatuan? Persatuan adalah perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Jadi kalau persatuan adalah perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kalau kesatuan apa? Yaitu hasil perkumpulan. Ya, jadi kalau kesatuan adalah hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh, sehingga kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Jadi bisa dibedakan ya nak ya antara persatuan dan kesatuan. Kalau persatuan adalah perkumpulan dari berbagai komponen yang menjadi satu, perkumpulan dari berbagai komponen kemudian dia menjadi satu. Kalau kesatuan adalah hasil perkumpulan tersebut, berarti hasil dari perkumpulan ini ya, hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh, sehingga kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Nah, jadi dengan demikian persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Ustazah ulangi. Dengan demikian persatuan dan kesatuan itu mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Jadi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti adalah persatuan bangsa yang mendiami satu wilayah Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pada arti persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri dan arti persatuan dan kesatuan bagi masyarakat. Jadi ada dua ya nak ya. Arti persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri dan bagi masyarakat. Nah, arti persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri itu contohnya seperti apa? Yaitu kita dapat mempererat hubungan dengan keluarga. Kemudian apa lagi? Kita disenangi dan disayangi banyak teman. Yang ketiga, kehidupan pribadi akan menjadi damai tanpa keributan ya. Jadi arti persatuan itu bagi diri kita sendiri, kita dapat mempererat hubungan dengan keluarga, teman, kemudian kita dapat disayangi oleh keluarga dan teman. Dan yang ketiga, yaitu kehidupan pribadi akan menjadi damai tanpa keributan. Kemudian yang kedua, arti persatuan dan kesatuan bagi masyarakat. Nah, bagi masyarakat bagaimana? Yaitu dapat memperkuat rasa kekeluargaan. Kemudian silaturahmi akan terjaga dengan baik. Dan yang ketiga yaitu hilangnya konflik yang dapat memecah belah masyarakat. Nah, jadi itu ya nak ya, arti persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri dan masyarakat. Nah, Ustazah lanjutkan ya. Jadi gimana nak? Jika tidak ada rasa persatuan dan kesatuan dalam diri sendiri atau di dalam masyarakat, bagaimana? Akan berdampak sangat buruk bagi bangsa dan negara kita. Apa dampaknya? Salah satu dampaknya yaitu dapat memecah belah kehidupan di lingkungan masyarakat, sehingga akan menimbulkan permusuhan dan kehidupan jauh dari kedamaian ya. Jadi seperti itu ya. Jadi dampaknya adalah dapat memecah belah kehidupan di lingkungan masyarakat, sehingga akan menimbulkan permusuhan dalam kehidupan. Jadi jauh dari kedamaian. Nah,
Sampai di sini penjelasan Ustazah mengenai arti persatuan dan kesatuan Indonesia. Ustazah, bismillah. Nah, baiklah nak, sekarang kita masuk pada pelajaran keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Ya, jadi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, apa itu flora? Ada yang tahu? Ya, jadi flora adalah tumbuhan. Kalau fauna? Fauna adalah hewan. Jadi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, persebarannya itu, persebaran flora dan fauna dipisahkan oleh garis khayal namanya ya. Dipisahkan oleh garis khayal. Nah, garis khayal itu dibagi menjadi 3, yaitu garis Wallace, garis peralihan, dan garis Weber. Nah, kalau garis Wallace itu adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia bagian barat, sedangkan garis peralihan adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia bagian tengah, sedangkan garis Weber adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia bagian timur. Nah, sekarang Ustazah lanjutkan ya. Jadi garis Wallace itu tadi bagian Indonesia bagian barat. Nah, Indonesia bagian barat itu termasuk Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Kalau garis peralihan tadi Indonesia bagian tengah. Jadi Indonesia bagian tengah itu kotanya ada Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Kemudian garis Weber. Garis Weber tadi persebaran flora dan fauna Indonesia bagian timur, yaitu ada kota Papua dan Maluku. Nah, di sini ada contoh flora dan faunanya ya nak ya. Tadi di garis Wallace Indonesia bagian barat itu contoh floranya ada lumut, tanaman paku, jamur, dan damar. Kalau faunanya, kalau di bagian Indonesia bagian barat itu ada mamalia, yaitu hewan yang menyusui ya. Kemudian burung, ikan, dan badak. Nah, selanjutnya garis peralihan. Tadi Indonesia bagian tengah. Kalau floranya itu tanamannya itu ada cengkeh, cendana, dan anggrek. Kalau faunanya di bagian Indonesia bagian tengah itu ada komodo, burung maleo, dan anoa. Kemudian yang terakhir ada garis Weber. Tadi garis Weber apa? Indonesia bagian timur. Nah, di Indonesia bagian timur itu kalau floranya itu ada pohon sagu dan pohon rasamala. Kemudian kalau faunanya di Indonesia bagian tengah itu ada, di Indonesia bagian timur itu ada cendrawasih dan kasuari. Jadi ini adalah persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, sampai di sini pelajaran kita mengenai keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia ya nak ya. Semoga Anda semua memahami materi kita kali ini. Ustazah sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.